Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyce Yunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Hasil operasi Pekat Lipu 2024 yang mengamankan para pelaku kriminal atau penyakit masyarakat dirilis langsung Wakapolda Sulsel di lapangan Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Pasca pergelaran Proliga Voli 2024, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengangkat 2 atlet tim voli Posvipo Poluan menjadi anggota Polri. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh Polri. Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI memberikan penghargaan Presisi Award kepada Kapolres Serang di Aula Mapolres Serang pada Selasa lalu. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemusnahan barang bukti narkoba Operasi Nila 2024 yang berlangsung pada Kamis pagi. Barang bukti narkoba hasil Operasi Nila 2024 ini merupakan hasil pengungkapan di Tres Narkoba Polda Metro Jaya sejak tanggal 3 Juli hingga 14 Juli 2024 lalu. Pemusnahan ini dilakukan di halaman gedung di Tres Narkoba Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Sebanyak 480 pelaku dari wilayah Polda Metro Jaya dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, ganja, ekstasi, tembakau sintetis hingga obat baya berhasil diamankan pihak kepolisian dalam operasi yang berlangsung hari ini. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan dan dimusnahkan di Tres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menyelamatkan 958.945 jiwa. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Ica Tanasya dan juru kamera Rizky Firmansyah yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Ya Ica, ada berapa total barang bukti yang dimusnahkan Polda Metro Jaya? Ya, Joyce dan juga pemirsa, hari ini proses pemusnahan barang bukti narkoba hasil dari Operasi Nila 2024 ini dilakukan oleh Dires Narkoba Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Donald P. Simanjuntak dengan didampingi oleh stakeholder terkait. Dan pemusnahan ini menggunakan mesin insenerator milik Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dan pemusnahan ini dilakukan secara seremonial, pemirsa, di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dan nantinya barang bukti narkoba lainnya akan dilanjutkan pemusnahannya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sebelumnya, pemirsa, barang bukti narkoba sebelum dilakukan pemusnahan dilakukan tes laboratorium terlebih dahulu oleh Puslab 4 Barreskrim Polri langsung yang dilakukan langsung kepada awak media pada saat setelah selesai konferensi pers berlangsung. Jenis narkoba yang diujikan pada saat itu ya ini ada jenis sabu, kemudian juga ganja dan ekstasi. Dan ketiga jenis narkoba tersebut dinyatakan positif dan terbukti keasliannya. Adapun barang bukti narkoba yang berhasil disita oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Operasi Nila Jaya 2024 yang berlangsung selama 15 hari, yaitu sejak tanggal 3 Juli hingga 17 Juli 2024 yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang diungkap Polda Metro Jaya yang
berlangsung pada konferensi pers Kamis pagi tadi. Dan berikut informasi dari Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak. Pada kesempatan ini kami sampaikan hasil operasi kewilayahan Nila Jaya 2024 sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus. Ini ada 368 kasus yang sudah kita tangani. Yang kedua, jumlah tersangka. Dari operasi Nila Jaya ini ada 480 tersangka yang sudah kita proses. Yang terdiri dari pengedar 267 orang, pemakai 213 orang. Dari 50 orang target operasi yang ditentukan seluruhnya berhasil ditangkap atau 100%, 50 tersangka, 50 TO ini berhasil ditangani. Yang ketiga, adapun total barang bukti yang kita sita dari tersangka, yang pertama, narkotika jenis sabu sebesar 183,25 kg. Yang kedua, ganja sebanyak 129,26 kg. Yang ketiga, ekstasi sebanyak 26.308 butir. Obat bayar 31.378 butir. Tembakau sintetis 7, kg dan 1 pucuk senti revolver berikut 15 butir peluru. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Joyce, kembali ke Anda di studio. Atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Aparat kepolisian Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan dalam operasi Sikat Marano 2024, di mana diantaranya merupakan pelaku kasus judi daring. Aparat juga menangkap lebih dari 20 tersangka pelaku curanmor serta spesialis pencurian ternak. Bertempat di halaman Mapolres Polewali Mandar, Satuan Reserse dan Kriminal menggelar press release dalam pengungkapan hasil operasi Sikat Marano 2024 yang digelar selama 14 hari. Dalam operasi ini, sasaran utama penindakan kasus adalah judi daring. Aparat pun berhasil mengamankan 7 pelaku terkait kasus ini. Ketujuh pelaku merupakan bandar judi totop gelap atau togel yang beroperasi di beberapa kecamatan. Terungkapnya kasus ini setelah pelaku diketahui melayani pemasangan nomor togel pada pelanggannya dan masuk dalam situs judi secara daring. Omset yang didapatkan pelaku dalam sehari mencapai Rp700.000 hingga Rp1.500.000. Menurut Wakapolres Polewali Mandar, Kompol Kemas Aidi Fitri, kasus judi daring yang berhasil dibongkar jajaran kepolisian tak lain berkat laporan warga yang resah dengan kegiatan ilegal ini. Judi online yang sekarang mungkin sangat marak dan meresahkan, sampai mungkin teman-teman bisa lihat sangat meresahkan. Jadi kita ungkap sebanyak 5 laporan polisi dengan tersangka sebanyak 7 orang. Dengan barang bukti yang digunakan yaitu beberapa jenis handphone yang ada di sini, kemudian uang tunai dan juga kartu ATM. Dalam operasi Sikat Marano 2024 ini, aparat juga berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan dan ternak. Kompol Kemas menyebut seluruh kasus yang berhasil terungkap sebanyak 21 laporan polisi dan berhasil menangkap lebih dari 20 pelaku. Rinciannya mungkin kami bacakan. Yang pertama yaitu tindak pidana curanmor sebanyak 10 laporan polisi. Tersangkanya sebanyak 6 orang dan barang bukti terdiri dari lebih dari 10 ini. Unit sepeda motor dan juga onderdil sepeda motor. Kami kenakan yaitu pasal 363 ayat 2 KUHP.
Kemudian poin kedua, tidak pidana pencurian hewan jenis kambing, spesialis kambing. Banyak 3 laporan polisi dengan tersangka yang sama, dengan barang bukti yaitu mobil Avanza untuk mengangkut hewan tersebut. Kami juga kenakan pasal 363 ayat 1. Untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, para tersangka saat ini telah menjalani penahanan di Mapolres Polewali Mandar. Dari Humas Polres Polewali Mandar melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, hasil operasi Pekat Lipu 2024 yang mengamankan para pelaku kriminal atau penyakit masyarakat dirilis langsung Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol Nasri. Didampingi Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, dan Ditreskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Jamaluddin Farti. Dan di lapangan Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Sebanyak 847 orang ditangkap Polda Sulsel selama operasi Pekat Lipu 2024 yang digelar dari tanggal 8 sampai 27 Juli 2024 di wilayah hukum Polda Sulsel. Wakapolda Sulsel menyampaikan selama 20 hari operasi Pekat Lipu 2024 digelar Polda Sulsel dan jajaran pengungkapan kasus meningkat 167% dibandingkan tahun 2023 lalu, di mana pada tahun 2023 target operasi atau TO hanya sebanyak 83 kasus dan non-target operasi 407 kasus. Sementara di tahun 2024 pengungkapan kasus sebanyak 115 kasus TO dan non-TO 732 kasus. Brigjen Pol Nasri menambahkan selama operasi Pekat Lipu 2024 di Sulsel, pengungkapan kasus paling tinggi adalah kasus penjualan miras, tercatat sebanyak 194 kasus. Kemudian pencurian biasa 76 kasus dan perjudian 45 kasus, lalu kasus premanisme sebanyak 39 kasus, curanmor 17 kasus, curat 20 kasus, penganiayaan 39 kasus, dan terakhir kasus asusila meliputi pencabulan, penyetubuhan anak, pemerkosaan anak, dan prostitusi sebanyak 31 kasus. Terungkap 115 tahun 2024, terungkap 115, artinya 100% terungkap. Apabila kita bandingkan dengan operasi Pekat Lipu 2023, itu TO-nya 83, terungkap juga 100%, namun ada peningkatan tahun ini sebanyak 32 orang atau 38,55%. Itu kalau kita lihat dari target ungkap berdasarkan orang. Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri berhasil mengamankan 2 orang terduga teroris berinisial RJ dan AM di wilayah Jakarta Barat. Menurut juru bicara Detasmen Khusus 88 Anti Teror, Kombes Pol Aswin Azhar Siregar, kedua tersangka tersebut merupakan pendukung dari kelompok Daulah Islamiyah. Dari hasil penyidikan lebih lanjut, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti senpi, airsoft, hingga atribut isi. Adapun 2 orang yang ditangkap tersebut berinisial RJ dan berinisial AM ditangkap di wilayah Jakarta Barat, Jakarta. Yang bersangkutan atau kedua orang tersebut merupakan pendukung dari Daulah Islamiyah atau ISIS yang kita kenal, dengan cara mengunggah narasi-narasi dukungan dan propaganda terhadap ISIS di sosial media yang mereka ikuti atau mereka miliki. Kemudian diketahui pula yang bersangkutan mengibarkan bendera ISIS, ya, sembari memegang senjata disertai dengan statement atau ajakan untuk mendukung keberadaan Daulah Islamiyah atau
ISIS, Islamic State. Kemudian dalam pendalaman berdasarkan penyidikan yang dilakukan, kita ketahui bahwa 2 orang ini telah merakit pula bahan peledak ya, yang sudah diamankan oleh penyidik Densus 88. Namun hal ini patut menjadi perhatian kita kembali bahwa kedua orang ini tidak dalam jaringan teror yang aktif. Jadi mereka terradikalisasi, terpapar, dan kemudian memiliki niat untuk melakukan serangan tersebut termotivasi dari kegiatan di sosial media. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari yang bersangkutan 1 unit senjata airsoft gun, ada bahan peledak, ya, ada bahan kimianya masih ya, bahan kimianya, bahan peledak, kemudian 1 unit gadget atau HP dan beberapa senjata tajam lainnya. Pemirsa, dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah dan mencegah penyebaran paham radikalisme, Satgas 2 Preemptif Operasi Madago Raya Polres Parigi Mautung menggelar kegiatan peningkatan kemampuan bagi para pendeta di Kabupaten Parigi Mautung, Sulawesi Tengah. Kita lanjut radikalisme. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pendeta dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang moderasi beragama dan cara menangkal paham radikalisme. Dengan demikian, para pendeta diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayahnya. Dalam kegiatan ini turut dihadiri Ketua Majelis Daerah Sulteng, GPDI, dan Ketua FKUB Sulteng. Kasatgas 2 Preemptif Polres Parigi Mautung AKBP Muhammad Taufik mengatakan kegiatan peningkatan kemampuan para pendeta merupakan program prioritas Satgas Madago Raya guna pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan radikalisme dan intoleransi di wilayah Sulawesi Tengah. Ia juga berharap agar para pendeta dan tokoh agama Kristen dapat menjadi ujung tombak dalam menangkal paham radikalisme dan intoleran di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Parigi Mautung. Pasca pergelaran Proliga Voli 2024, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengangkat 2 atlet tim voli Popsi Vopolwan menjadi anggota Polri. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.